Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Oke, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang fungsi kuadrat. Sebenarnya fungsi kuadrat ini udah beberapa minggu yang lalu sudah pernah Ibu berikan, hanya ketika melihat hasil daripada tugas ini, tugas fungsi kuadrat itu masih banyak yang salah ya. Oleh karena itu mari kita pelajari lagi dari awal ya. Nah sebelumnya kita ke persamaan dulu, bukan persamaan, definisi ya. Definisi. Apa itu fungsi kuadrat? Fungsi kuadrat itu adalah sebuah fungsi yang pangkat tertingginya itu adalah 2 ya. Nah, di mana bentuk umumnya, bentuk umum daripada fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat tambah BX tambah C ya, dengan A tidak sama dengan 0 dan A, B, C anggota bilangan real. Bilangan real ya. Kemudian ada yang tahu kenapa A tidak sama dengan 0? Nah, jika A sama dengan 0, maka fungsi kuadrat ini bukan fungsi kuadrat lagi ya, karena berarti pangkat 2-nya itu adalah 0, berarti Y sama dengan BX tambah C menjadi fungsi linier. Nah, kita akan mempelajari bagaimana cara menggambar fungsi kuadrat ya. Apa yang diperlukan untuk menggambar fungsi kuadrat? Jadi kita langsung ke contoh saja ya. Contohnya, gambarlah ya, atau buat sketsa grafik fungsi kuadrat. Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 ya. Untuk membuat sketsa grafik fungsi kuadrat, pertama jelas kita harus bisa menentukan nilai A, B, dan C. Nah setelah itu kita tentukan nilai diskriminan. Diskriminannya bagaimana? Ya, apa itu diskriminan? Diskriminan itu adalah D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Berarti dari persamaan ini, karena B-nya itu adalah min 5, berarti ini adalah min 5 kuadrat kurang 4 kali 1 kali 4 sama dengan 25 kurang 16 sama dengan 9. Kemudian yang berikutnya yang kita tentukan adalah titik potong ya. Yang sangat penting untuk menggambar sebuah sketsa grafik itu adalah titik potong. Pertama, titik potong grafik dengan sumbu X. Nah, jika grafik memotong sumbu X, akibatnya apa? Akibatnya adalah Y sama dengan 0. Nah, sehingga Y sama dengan X kuadrat kurang 5X plus 4 itu menjadi 0 sama dengan X kuadrat kurang 5X plus 4 ya. Nah, dengan cara, kalian masih ingat kan cara menentukan akar-akar persamaan? Nah, di sini baru kita pakai ya, ada 3 cara. Bisa dengan memfaktorkan, bisa dengan kuadrat sempurna, ataupun dengan rumus. Nah, kalau dengan rumus berarti dari bentuk ini X kuadrat kurang 5X plus 4 sama dengan 0. Di sini X, ini X sama dengan 0. Nah, cari dua bilangan, jika dikalikan 4 dijumlahkan
min 5. Berarti adalah bilangan ini adalah min 4 dan min 1. Dari sini didapat X min 4 sama dengan 0 atau X min 1 sama dengan 0. Sehingga di sini didapat X sama dengan 4 dan X sama dengan 1. Maka titik potongnya itu adalah 4,0 dan 1,0 ya. Berikutnya itu adalah kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, jika grafik memotong sumbu Y, maka akibatnya X sama dengan 0 ya, kebalikan dari tadi. Nah, sehingga persamaan Y sama dengan X kuadrat min 5X tambah 4. Ini menjadi Y sama dengan, karena ini 0, 0 kurang 0, 0 tambah 4 berarti 4 ya. Jadi titik potongnya itu adalah 0,4. Nah, sudah dapat titik potong grafik dengan sumbu X dengan sumbu Y, lalu kita tentukan sumbu simetri ya. Sumbu simetri, apa yang dimaksud dengan sumbu simetri? Sumbu simetri ini adalah sebuah garis di mana dia akan memotong grafik menjadi dua bagian yang sama. Persamaannya adalah X sama dengan min B per 2A, sehingga didapat X sama dengan negatif dari negatif 5 dibagi dengan 2 kali 1. Maka didapat 5 per 2 ya. Itu adalah sumbu simetrinya. Atau kalau mau kita sederhanakan menjadi 2,5. Nah, kemudian berikutnya A, B, C, D, E, F ya. F itu adalah nilai optimum. Untuk grafik ini nilai optimum itu ada dua, ada nilai minimum, ada nilai maksimum. Nah, minimum jika apa? Nah, kita lihat karena A-nya itu adalah positif, maka grafik terbuka ke atas sehingga didapat nilai minimum ya. Persamaannya itu adalah negatif D per 4A. Negatif D per 4A. D-nya itu tadi sudah dapat 9, berarti negatif 9 dibagi 4 kali 1. Maka didapat nilainya itu adalah negatif 9 per 4 sama dengan negatif 2 1 per 4. Nah itu ya, jadi ada sumbu simetri, nilai optimum. Nah berikutnya sumbu simetri nilai optimum berikutnya adalah yang H, itu adalah titik optimum. Titik optimum ada yang menyebut juga ini adalah titik puncak. Titik puncak. Nah, koordinatnya itu adalah sumbu simetri, nilai optimum atau min B per 2A, negatif D per 4A. Ya, sehingga didapat titiknya itu adalah berapa, berapa? 2,5, negatif 21 per 4. Nah, ini adalah bagian-bagian yang diperlukan untuk menggambar sebuah grafik. Nah, sekarang bagaimana grafiknya? Nah, Ibu udah siapkan. Ini adalah sebuah ada sumbu. Ini sumbu apa? Sumbu Y, kemudian sumbu X. Nah, kalian masih ingat cara menggambarnya? 1, buat jarak yang sama, mau 2-2 silahkan ya. Itu mau 1-1 juga boleh. Ini mau berapa nih? 4, mungkin ini aja ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5 ya. Ini 1, 2, 3. Nah, kita lihat ini sampai 4 ya, nggak usah banyak-banyak nih. Nah, min 1, min 2. Kemarin waktu tugas banyak kesalahan di mana menentukan jaraknya itu berbeda sehingga gambarnya jadi aneh ya. Nah,
Pertama kita tentukan titik potong grafik dengan sumbu X adalah 4,0 dan 1,0. 4,0 ini titiknya, 1,0 ini. Kemudian titik potong grafik dengan sumbu Y adalah 0,4. Nah, ini ya. Nah, kemudian yang menentukan juga di sini adalah titik puncak. Titik puncak itu atau titik optimum itu adalah 2,5 koma negatif 21/4 ya. Jadi kira-kira ada di mana ini? Nah, mungkin di sini garis aja. Nah, ini. Kemudian ini ke sini tarik. Nah, di sini ya sekitar inilah. Nah, lalu kita tarik, jangan lupa tidak pakai penggaris menariknya, tapi pelan-pelan ya. Nah, ini tarik, ini ke arah sini. Nah, ini dengan halus. Nah, ini ke arah sini ya. Kurang ini ya. Atau kita bisa juga menentukan satu titik lagi ya. Supaya bagus gambarnya, kita bisa membuat satu titik lain. Misalkan kita ambil X-nya sama dengan 5, maka Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 itu menjadi Y sama dengan 5 kuadrat min 5 kali 5 tambah 4. 5 kuadrat 25 diambil 25, maka didapat ini adalah 4. Jadi titiknya itu didapat 5,4. Nah, kita perlu titik bantuan 5,4. Mana 5,4? Nah, di sini titiknya ya. Sehingga ini ketika ditarik, nah ini ke arah sini. Ini temukan ke sini ya. Nah, ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat min 5X plus 4 ya. Mungkin kalian ada yang bertanya, mana sih yang dimaksud dengan sumbu simetri? Nah, sumbu simetri adalah ini ya. Sumbu simetri kalau mau ditarik, nah jadi garis ini akan memotong grafik menjadi dua bagian yang sama. Nah, ini ya. Ini dimana X sama dengan 2,5. Nah, ini adalah sumbu simetri garis ini. Kemudian ini di sini adalah nilai minimum ya. Kenapa nilai minimum? Karena grafik terbuka ke atas. Kenapa grafik terbuka ke atas? Karena A lebih dari 0 gitu ya. Ini titik potong dengan sumbu Y dan 4,0 dan 1,0. Ini adalah titik potong dengan sumbu X. Kemudian yang ini adalah titik puncak ya. Lebih tepatnya di sini titik balik minimum ya, karena grafik dari sini sampai sini dia berbalik ke atas, maka ada juga yang menyebut titik balik minimum. Oke, itu saja mengenai grafik. Oke, dari contoh gambar sketsa grafik tadi, grafik ada beberapa kemungkinan. Pertama, grafik akan terbuka ke atas, kemudian memotong dua titik, misalnya seperti ini. Nah, ini memotong dua titik. Ini terjadi jika A lebih dari 0 dan D lebih dari 0. Kemudian ada kemungkinan grafik terbuka ke atas, tapi dia hanya memotong di satu titik ya. Nah, maka ini terjadi jika A lebih dari 0 dan D sama dengan 0 ya. Nah, kemungkinan ada juga grafik terbuka ke atas tapi tidak menyinggung atau apalagi memotong. Jadi seperti ini ya. Nah, ini terjadi jika apa? Terjadi jika A lebih dari 0 dan D-nya kurang dari 0 gitu ya. Jadi ada 3 kemungkinan grafik terbuka ke atas itu. Kemudian grafik bisa juga terbuka ke bawah. Nah, misalkan seperti ini, terbuka ke bawah dan memotong di dua titik sumbu X-nya, yaitu jika A-nya negatif atau A kurang dari 0 dan D lebih dari 0 ya. Nah, kemungkinan lain terbuka ke bawah tapi hanya menyinggung. Nah, seperti ini. Berarti ini adalah A kurang dari 0 dan D-nya sama dengan 0, dan satunya lagi
grafik yang seperti ini ya, terhadap sumbu X tidak menyinggung. Berarti ini ada terjadi jika A kurang dari 0 dan D-nya kurang dari 0. Nah, mungkin itu saja mengenai grafik fungsi kuadrat. Mudah-mudahan bisa kalian pahami. Sampai di sini pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.